subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, hari ini ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar demo di beberapa titik di Jakarta dalam peringatan Hari Buruh Internasional. Kericuhan sempat terjadi di kawasan Patung Arjuna Wiwaha saat puluhan mahasiswa akan membakar ban. Peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta diwarnai kericuhan. Kericuhan berawal saat sejumlah mahasiswa ingin bergabung dengan massa buruh namun tidak diizinkan. Aksi saling dorong juga sempat terjadi karena mahasiswa bersikeras ingin membakar ban dan spanduk. Polisi pun menangkap 30 mahasiswa dalam peristiwa ini. Mereka kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk didata. Selain di depan Patung Arjuna Wiwaha, aksi juga digelar di titik lain, termasuk di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Perwakilan buruh dari KSPSI dan KSPI menyerahkan petisi ke MK. Petisi berisi 9 isu prioritas dari 69 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai bermasalah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan juga terjadi dalam aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa di berbagai daerah. Di antaranya di Semarang, Jawa Tengah, Bogor, dan Bandung, Jawa Barat. Aksi mereka pun terpaksa dibubarkan polisi. Di Semarang, Jawa Tengah, aksi gabungan elemen mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Rakyat Menggugat ini berakhir ricuh setelah melakukan orasi dan berusaha memblokir jalan. Guna mencegah kericuhan tidak meluas, sejumlah mahasiswa pun ditangkap petugas. Dalam aksinya kali ini, mahasiswa menyuarakan agar kesejahteraan buruh diperhatikan. Aksi unjuk rasa juga digelar buruh di kantor Bupati Bogor, Jawa Barat. Buruh menuntut revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh. Akibat aksi ini, kemacetan sempat terjadi di ruas Jalan Raya Cibinong, Bogor. Sementara di Bandung, Jawa Barat, buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja se-Jawa Barat berkumpul di kawasan Gedung Sate. Namun, aksi buruh kali ini tetap menerapkan protokol kesehatan, bahkan beberapa buruh mengenakan jas hujan sebagai alat pelindung diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan tenaga kerja di bidang pelayanan publik mengikuti vaksinasi COVID-19. Kegiatan ini dinilai sebagai cara positif dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional. Kegiatan vaksinasi ini dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan Ketua Kadin Indonesia. 200 pekerja di bidang pelayanan publik mendapatkan vaksinasi COVID-19 di kantor PPKD Jakarta Timur. Selain untuk memperingati Hari Buruh Internasional, kegiatan ini sekaligus mengawali program vaksinasi COVID-19 Kemenaker pada 4 Mei mendatang. Kegiatan yang lain adalah pemberian vaksinasi. Kali ini kami kerjasama dengan Kadin DKI Jakarta disupport penuh oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan vaksinasi untuk teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, teman-teman pekerja, teman-teman buruh. Ada 2 tempat ya Bu, di sini dan di kantor Apindo. Jadi awal untuk vaksin tenaga kerja yang di luar sektor pariwisata dilakukan. Tadi Ibu Menteri sudah sampaikan bahwa sebenarnya kick off-nya itu harusnya di tanggal 3 atau tanggal 4. Tetapi karena kita berharap dengan adanya May Day ini teman-teman pekerja kondusif, tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Pemirsa, 2 warga negara Rusia mengakui lolos masuk ke Indonesia dan berpergian tanpa karantina terlebih dahulu. Pengakuan wanita yang berpergian dengan suaminya tersebut viral di media sosial. Lewat akun media sosial miliknya, wanita warga negara Rusia bernama Elena Butuzova mengakui lolos karantina mandiri sesaat setelah tiba di Indonesia.
Bersama suaminya, Elena tiba di Jakarta pada tanggal 21 April 2021 berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan Wisma Atlet sebagai lokasi karantina. Tanggal 25 April, warga negara Rusia ini pergi ke Bali. Dengan unggahan di akunnya, wanita ini menyebut pandemi COVID-19 adalah saat yang menyenangkan untuk liburan. Saat ini, Elena berada di Bali dan telah dimintai keterangan oleh pihak imigrasi Bali. Tidak ada pelanggaran imigrasi pada Elena dan suaminya. Kasus ini pun diserahkan pada Satpol PP dan Satgas COVID-19 Provinsi Bali. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Wisma Atlet yang bersangkutan sebenarnya keluar tanggal 25 dari Wisma Atlet tersebut sesuai dengan surat ini. Dan tiba di Indonesia tanggal 21. Cuma ada di sana kalau hasil keterangan yang kami gali dari yang bersangkutan, ini ada salah pengertian penerjemahannya. Tapi bagaimanapun karena ini ranahnya Satpol PP dengan Satgas Covid, nah biarlah Satgas Covid dan Satpol PP nanti yang memeriksa lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Pemirsa, menjelang masa mudik Lebaran, aktivitas penyekatan arus pemudik dilakukan di beberapa daerah di Pulau Jawa. Petugas merazia setiap kendaraan yang melintas dan selain memeriksa kelengkapan surat kendaraan, petugas gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan petugas kesehatan pun mengecek kondisi kesehatan para penumpang. Suasana di wilayah perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah terlihat sangat sibuk. Sejumlah petugas gabungan TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan terus melakukan penyekatan kendaraan pemudik di sekitar pos polisi Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Penyekatan dilakukan sejak tanggal 22 April hingga 5 Mei 2021 nanti. Setiap kendaraan yang melintas masuk wilayah Jawa Timur dirazia petugas. Tak hanya memeriksa surat-surat kendaraan, petugas juga melakukan cek kesehatan dan tes suhu badan terhadap seluruh penumpang. Warga yang terkena razia mengaku tidak keberatan dengan razia dan pemeriksaan kesehatan tersebut. Ya, cuma diperiksa tensi kesehatan. Sama. Dengan pemeriksaan seperti ini tanggapannya gimana? Ya, bagus, ya cukup baik. Sementara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, penyekatan arus pemudik dilakukan di gerbang keluar tol Cileunyi. Sebanyak 90 kendaraan terpaksa harus memutar balik karena tidak bisa menunjukkan bukti hasil pemeriksaan bebas COVID-19. Sementara pengemudi yang tetap ingin ke arah Garut dan Sumedang menjalani rapid antigen. Razia pengendara dari luar kota Bandung dalam operasi pramudik akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian hingga Lebaran mendatang. Sampai hari ini kami lihat di wilayah Kabupaten Bandung memang ada terjadi sedikit peningkatan, namun tidak terlalu signifikan untuk kendaraan dari luar wilayah kota Bandung ataupun Kabupaten Bandung. Ini akan terus Bang besok? Betul, untuk pelaksanaan ini kita akan laksanakan terus sampai dengan menjelang tanggal 6. Ya. Sampai menjelang tanggal 6, kegiatan penyekatan akan terus dilakukan oleh Satlantas Polresta Bandung. Dari Tuban, Jawa Timur dan Bandung, Jawa Barat, Pipit Wibawanto dan Mujib Prayito melaporkan. Pemirsa, ribuan santri Pondok Pesantren Idrisyah Tasikmalaya, Jawa Barat dipulangkan lebih awal dalam rangka libur Lebaran dan libur akhir tahun ajaran. Sedangkan ratusan santri dari sejumlah pondok pesantren di Pulau Jawa terus berdatangan menggunakan bus melalui Terminal Mengwi, Badung, Bali. Di tengah larangan mudik, sebanyak 1.200 santri Pondok Pesantren Idrisyah yang berada di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, hari ini justru dipulangkan ke keluarganya dalam rangka libur Lebaran dan libur akhir tahun ajaran selama 1 bulan. Ribuan santri dipulangkan menggunakan bis untuk tujuan Jabodetabek dan Jawa Tengah, sedangkan yang di luar Pulau Jawa pun telah dipulangkan lebih awal karena dikhawatirkan tidak dapat tiket pesawat. Pemulangan santri ini dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan nantinya saat kembali pada Juni mendatang ke pondok pesantren, para pesantri wajib tes PCR dan antigen. Hal ini untuk memastikan para santri dalam keadaan sehat. Kepulangan ribuan santri ini pun diwarnai isak tangis dari sejumlah warga sekitar pondok pesantren. Masing-masing, cuman memang untuk yang wilayah
sekitar Tasikmalaya ini mereka mesti agak santai lah gitu, barangkali hari ini atau besok, atau mungkin ada yang beberapa hari ke depan baru pulang. Kalau yang luar Tasik terkonfirmasi semuanya pulang ke kampung halaman masing-masing. Nanti nggak ada penyekatan ya Pak ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kemarin juga kita koordinasi dengan dengan pengurus-pengurus yang ada di Zawiyah atau di daerah-daerah, kemudian bekerja sama juga dengan TNI dan Polri yang ada di Zawiyah. Gitu, insya Allah mudah-mudahan dilancarkan seperti pemulangan di sebelum-sebelumnya. Sementara ratusan santri dari Banyuwangi, Jawa Timur memilih mudik lebih awal menuju Pulau Bali. Gelombang pemulangan ratusan santri ini lantaran pihak pondok pesantren memberikan waktu libur selama 1 bulan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga masing-masing. Karena datang dari wilayah zona oranye dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang masih tinggi, santri wajib melalui prosedur pemeriksaan kesehatan ketat, seperti pemeriksaan suhu tubuh serta wajib menunjukkan surat rapid antigen dengan hasil negatif COVID-19. Bukan untuk pulang ya, tapi liburan. Dari pesantren ini dikasih liburan untuk bersilaturahmi kepada keluarga. Bis yang mengantarkan santri ini juga harus antri satu persatu untuk masuk ke terminal agar tidak terjadi kerumunan. Wali santri juga dilarang menjemput ke area terminal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah terpapar COVID-19 akibat seorang warganya yang bekerja di Jakarta mudik ke kampung halamannya. Akibatnya jalur keluar masuk desa dibatasi. ...39 warga desa Kuryo Kalangan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19. Peristiwa ini terjadi saat 37 jemaah manakib merasa sakit setelah menghadiri hajatan yang diadakan warga yang baru saja mudik dari Jakarta. Setelah diperiksa, mereka dinyatakan positif COVID-19. Kemudian pada hari berikutnya, bertambah 2 warga lagi yang dinyatakan positif COVID-19. Setelah sepekan diisolasi, 35 dari 39 pasien dinyatakan sembuh. Sementara 4 orang lainnya, termasuk pemudik yang menggelar hajatan, masih menjalani isolasi di RSUD Suwondo Pati. Sekarang pemulihan, kemarin sakit tapi sekarang sudah pemulihan. Jadi berarti kan kita sudah betul-betul penanganan itu secara protapnya itu kita lakukan. Kalau memang ada positif, ya langsung kita isolasi. Pemkab Pati telah mengeluarkan surat edaran agar desa-desa yang masuk zona merah tidak melakukan kegiatan yang mengundang kerumunan, termasuk sholat rawih berjamaah. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga mengikuti program layanan hapus tato gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Jakarta Timur. Para peserta diwajibkan mengikuti tes kesehatan sebelum mengikuti program ini. Sebanyak kurang lebih 120 peserta mengikuti program layanan hapus tato gratis di bulan suci Ramadan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Jakarta Timur di Masjid Baitul Muhyi, kantor Wali Kota Jakarta Timur. Sebelum dilakukan penghapusan tato, para peserta diwajibkan mengikuti tes kesehatan dan tes Ginos COVID-19. Terlihat antusias, para peserta yang mengikuti layanan hapus tato secara gratis ini mengingat mahalnya biaya menghapus tato. Peserta hapus tato ini berasal dari semua kalangan, bahkan mantan narapidana dan anak jalanan pun antusias mengikuti program ini. Alhamdulillah pada hari ini Pak Kiai memberikan program bantuan kepada kami. Tentunya ini inovasi yang baik, saya sangat apresiasi program ini di bulan yang penuh rahmat, bulan penuh keberkahan, penuh ampunan. Ada program yang lebih mulia lagi, di mana orang tersebut mungkin sebagian hari ini 60, besok 60, 120. Mungkin sebagiannya bekas anak narapidana, saya juga nggak tahu ya, akan hijrah nih kembali ke jalan yang baik. Program penghapusan tato gratis ini mendapat sambutan hangat para peserta. Didi, salah seorang peserta ini bahkan terharu saat akan dihapus tatonya. Dia merasa malu saat anak-anaknya menanyakan gambar-gambar yang ada di tubuhnya. Dengan adanya program penghapusan tato ini sangat berguna bagi saya ya. Terutama untuk kayak saya udah malu gitu sama anak-anak saya.
selalu tanyain kenapa ada gambar-gambar begini. Maka dengan program ini saya sangat berterima kasih. Program Hapus Tato ini merupakan salah satu agenda di bulan Ramadan untuk membantu warga yang hendak menghapus tatonya untuk berhijrah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, momen Lebaran biasanya banyak diisi dengan saling mengirim sesuatu kepada orang terdekat. Nah, Anda bisa memilih sajadah antibakteri satu ini. Perlengkapan sholat yang tidak hanya bagus, namun juga menggunakan bahan antibakterial yang dapat mencegah penularan virus COVID-19. Sajadah menjadi salah satu benda yang tidak terpisahkan bagi umat muslim. Kegunaannya menjadi sangat penting dalam rutinitas beribadah yang tidak hanya dilakukan di rumah. Selama masa pandemi virus corona, memperhatikan kehigienisan sajadah menjadi tidak boleh diabaikan. Kebutuhan inilah yang dijawab seorang pengusaha muda, Feni Saptalia. Bertempat di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, desainer busana muslimah ini membuat sajadah dari bahan APD antibakteri yang biasa digunakan dalam dunia medis. Untuk menarik pasar, motif yang dihadirkan beragam dengan warna-warna sendu. Proses pembuatannya juga berbeda dengan sajadah pada umumnya. Desain motif diaplikasikan dengan dicetak menggunakan tinta ramah lingkungan bersertifikat Ecotex 9100. Membuat sajadah anti COVID-19 ini aman untuk kulit sensitif dan kulit bayi serta tidak mudah pudar. Salah satu kekhususannya adalah bahan yang kita gunakan di sajadah ini adalah bahan APD dengan antibakteri. Gitu. Jadinya dengan kondisi pandemik sekarang menggunakan sajadah ini lebih aman, kitanya juga lebih safety. Kalau misalnya kita keluar habis menggunakan, kita tinggal semprot antibakteri, kita lap, kita lipat lagi. Sajadah antibakteri juga dibuat sebagai sajadah travel, sehingga simpel dibawa kemana-mana. Untuk menjaga kehigienisannya, pengguna cukup menyemprotkan cairan disinfektan atau alkohol 70%. Cara ini sudah bisa dipastikan membunuh kuman, bakteri maupun virus corona. Menurut saya dan keluarga saya juga aman untuk kita bepergian tuh, simple gitu juga. Lagi masa pandemi ini, mudah-mudahan juga kita terhindar dari virus COVID-19. Bahannya adem gitu ya, nggak ada anti slipnya juga, nggak terlalu licin kalau kita taruh di tempat itu gitu. Pokoknya nyaman deh untuk kita gitu. Untuk satu lembar sajadah antibakteri ini dihargai Rp100.000. Karena motif-motifnya yang menarik, sajadah antibakteri bisa jadi hantaran Lebaran yang istimewa. Pemirsa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku menemui Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Dalam pertemuan ini, kedua elit partai sepakat meninggalkan politik identitas demi persatuan bangsa. Situasi yang terjadi di dalam negeri menjadi bahasan utama pertemuan elit PKS dan Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Dalam silaturahmi ini, petinggi kedua partai sepakat mengutamakan politik kebangsaan dalam menghadapi kontestasi politik Indonesia di masa depan. Hal ini menjadi penting mengingat bahaya politik identitas yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kami saling menghargai Partai Golkar di pemerintahan, Partai Keadilan Sejahtera itu berada di luar pemerintah, sehingga kita ke depannya adalah menghargai perbedaan, namun mengutamakan persamaan. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi sudah dijelaskan, ini insya Allah akan juga nanti ke depan bisa diimplementasikan untuk memberikan penguatan terhadap kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Selain itu, PKS dan Golkar juga membahas tragedi kecelakaan KRI Nanggala 402 dan situasi pandemi COVID-19.
Gelombang 3 yang terjadi di sejumlah negara termasuk India membuat pemerintah Indonesia harus lebih waspada dalam menghadapi penyebaran virus yang mematikan ini. Tim Liputan iNews melaporkan.